ini memang harus betul-betul cepat karena kegelisahan kita semua tentang asal makanan hewan. Jadi saya narasumber tempat yang ber-AC, sudah saya beli semua sudah oke, bantuannya sudah oke, sudah. Padahal nggak punya uang. Ngawasi kulo, menawi salah kulo dipecat, sudah gitu. Kalau tidak sesuai syariat, pecat. Dan saya minta. Dan ini terjadi di Banjar. Turun satu siklon, disembelih, kami disembelih. Begitu disembelih, ada 2 yang mati. Ikut disembelih. Masukkan ke barang-barang itu. Bareng-bareng. Terus ada yang diikat, ditumpaki, tengahnya dikasih bambu kan gitu, apa kayu kan, tumpaki lagi. Biar jangan-jangan patah kakinya. Sebelum mati malah sudah patah. Itu ada terjadi mana? Di Banjarnegara. Ada gitu. Oh, iya. Jadi hewannya kesakitan, menangis gitu ya. Nah, padahal syarat-syarat itu harus ada kesejahteraan hewan. Halal itu dari persiapan saat penyembelihan sampai penyajian. Bahkan sampai penyajian. Sampai penyajian. Jadi kalau dagang di sini itu tidak, aturannya tidak boleh. Di sini haram, di sini halal. Jadi nggak boleh campur. Nah, kalau saya ke Banjar belanja sudah berani. Sing nyembelih ngendi Mas? Ini wis malah Juleha urung. Dereng ya wis aku ora takon tok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juleha Indonesia. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, gitu. Terima kasih Pak Ibu. Siapa Pak Ibu? Mbak Ipung aja. Orang tahunnya juga pakai Ipung setelah terima sertifikat loh. Beda nih jeneng kamu tau iya. Ternyata Pak Saifur Iman Rohman. Saifur Rahman. Rahman ya. Sama jadi pedang penyayang. Pedang. Pengasih. Pedang pengasih. Dia pertama kali kesini dan jadi tadi awalnya sudah Mas Maman juga kambing. Kamu Pak, kamu juga ternak kambing juga? Enggak, sebenarnya enggak. Hanya begitu pas ada perlu penambahan pengurus, saya tanya sama Mas mana itu Mas Fajar. Mas Fajar. Pikas apa? Pikas. Aku golek ke orang yang bisa podcast, bisa audionya bagus, ini. Wah itu ada orangnya cerdas gitu. Nah itu merekomendasi Mas Maman. Nah, begitu Mas Maman, orang yang mana? Saya kasih telepon. Saya baru kenal ya gitu. Ternyata dia komunitas di domba kambing, tapi orang yang luar biasa ternyata. Luar biasa sekali kemarin waktu. Baru pertama kali semalam itu kita ketemu, kita podcast. Jadi luar biasa. Jadi saya rekrut itu, kalau saya kan orangnya dari latar belakang, saya beres, liru pikir belakang, nanti kita perbaiki gitu. Itu Mas mohon perhitungan dan ya anak milenial dan menggunakan etika. Kalau saya beres ya, betulnya carry. Sing penting mangkat di situ. Penting action ya. Action. Jadi sekarang ini gue fokus di Sebenarnya baik. Iki apa Mas Bapak no Pak Saifur apa Pak Mas Maman? Pak Saifur. Berarti sekarang fokusnya di Julehang ya Pak? Atau ada kegiatan lain? Saya kebetulan orang yang otaknya tidak mau berhenti sebetulnya itu. Jadi saya fokusnya banyak sekali dan senang pindah-pindah. Saya fokusnya kan kerja dulu ya, kerja di pengawas SLTA. Berarti Diknas ya Pak? Diknas, di pengawas provinsi. Dan pengawas provinsi itu kan selalu banyak ketemu orang. Dan selain pengawas itu saya punya sampingan usaha penyediaan alat-alat hajatan itu. Oh, kayak tenda terus segala macamnya ya.
bunga nahal namanya. Nah itu kan itu selalu namanya jasa itu kan setiap setiap event kalau sudah oke kerjakan gitu, sini fight, full fight kayak gitu ya, jadi full fight. Jangan sampai orang mengatakan kurang bagus, itu jangan sampai. Jadi semaksimal mungkin. Jadi biasa melayani untuk nah itu kan kerja terus sama. Karena waktu itu kebetulan saya itu tendanya itu pas yang paling laris kabupaten. Jadi ya apa ya? Sibuk banget ya Pak. Sibuk sekali. Sibuk terus. Jadi saya biasa kerja itu jam 3 bangun sholat subuh terus kerja sampai jam 7 di rumah, terus kerja terus Sampai malam lagi. nanti pulang kerja, pulang jam 10 baru tidur. Itu jadi terbiasa seperti itu. Jadi rutinitas selalu isi terus ya Pak. Begitu baju kan pusing. Kehilangan kegiatan. Ya kegiatannya kan itu masih. Oh ya. Tapi kan yang rutin kan jadi terus bangun rumah ini. Untuk ini bangun rumah ini. Jadi pensiun itu baru belum lama. Oh rumah ini belum lama berarti? Ya, baru cuman bangun seperti ini 5,5 bulan. Pak Punten sejak pensiun sih tahun berapa hari? 2021. Udah hampir 4 tahun ya Pak ya? Iya, jadi sama istri, kalau istri kan kerja ya, kalau ya cuman WA jenuh sudah bingung kan itu. Otaknya berarti nggak mau berhenti kan. Iya. Kebetulan ada undangan dari Dinas Pertanian, tapi melalui perseorangan dari Pak Agung, karena kebetulan saya itu bersama Pak Agung itu setiap tahun nyembelih sapi di RPH Agung Yono, dokter hewan Agung Yono, hanya nangani RPH, rumah potong hewan yang di dekat pasar bukan? Iya itu, nah itu jadi kan suatu tahun dia sedang mencari ada kegelisahan di Dinas Pertanian Banjar itu, bahwa untuk menjaga makanan halal yang berasal dari hewan itu belum ada yang bertanggung jawab gitu ya. Atau sebagai mitra pemerintah itu belum ada. Nah Pak Agung kan gelisah, orang peduli itu gelisah. Jadi terutama ayam, sate itu kan gelisah. Nah kebetulan di tanggal 22 September 2023. Berarti 2 tahunan ya? 18 bulan ini Pak ya. Ya hampir 2 tahun ya? Ya 20 bulan lah, 2 bulan ini. Jadi September 22 tahun 2022 tanggal 23. Jadi tanggal 22 bulan September tahun 2023. 2023 berarti 18 bulan. 18 bulan. Itu dikumpulkan sana. Yang datang itu orang 30. Orang-orang yang lebih nyembelih gitu ya. Setiap tahunan, sembelih tahunan itu ya. Ya kurban biasanya jadi juru jadi algojo sapi. Jadi kan itu. Nah, ternyata dari situ itu saya paling tua. Oh, paling senior ya Pak ya? Paling tua, paling senior. Paling senior lah, biar. Tapi usianya memang paling tua. Lainnya kan muda-muda, kekar-kekar itu, saya paling tua. Nah Pak Agung, wah ini siapa ini jadi ketua gitu ya. Sudah dari Pak Agung Yono sama Pak Hussein waktu itu. Nah kan, udah gimana dipilih kan gitu kan, tanpa melihat kompetensi kan. Kan nggak bisa melihat kompetensi yang belum pada kenal, belum melihat gitu ya. Iya udah langsung gimana Pak Ipung gitu, lainnya belum tahu. Saya Ipung itu siapa, Saifur Rahman pun nggak tahu. Ya itu, oh ya setuju kan ya, biasa pilihan langsung gitu ya. Oke lah, saya kan sama adik saya.
Itu kumpul sama ya Mas Apa? RP itu. Enggak, kumpulnya di Kampung Gagot. Oh, Kampung Gagot. Di Arul, tempat Arul, Kampung Gagot. Rawuluh apa ya? Rawuluh. Nah, dia kan yang berani menyiapkan, ada snack, ada ala kadarnya itu kan. Nah, yang lain siapa yang berani kan gitu. Nah, habis itu oke lah. Nah, setelah oke setuju, kan saya disuruh maju, suruh ngomong. Waduh, ngomongnya gimana ini? Ngomong apa kan? Karena saya baru tahu itu ya. Jadi nggak ada mental, secara mental nggak ada. Tapi gini, saya mau jadikan ketua. Saya enggak apa-apa, nggak ada uangnya pun nggak apa-apa kan gitu kan. Memang nggak ada uangnya, sepeser pun nggak ada. Tapi saya mau, ketika mau saya ajak lari. Oh, iya. Jiwa saya seperti itu. Jadi ada apa-apa, apalagi kebaikan, saya tidak bisa pelan. Maunya cepat. Satset. Iya, jadi saya soal salah kayak pikir kiri. Salah ya monggo dandani. Iya, Menung saya salah. biasa terbentur. Karena saya kan latar belakangnya olahraga. Oh, iya. Begitu olahraga, ngelatih aku cepat kan gitu ya. Soal salah kita pikir nanti evaluasi kan gitu. Nah, saya terbawa, jiwa saya seperti itu, dan tidak bisa kalau suruh pelan-pelan. Nggak bisa hilang gitu ya jiwa itu ya Pak ya. Nah, jadi setelah tanggal 22, loh ini gimana, saya konsultasi, jadi Pak Agung, Pak Husin jadi penasihat. Ya benar, yang penting saya didampingi. Oke, saya didampingi itu dari buat materi apa-apa gitu. Saya baca, googling apa biasanya ya, di internet, Juleha itu. Oh, ini gini. Ini memang harus betul-betul cepat, karena kegelisahan kita semua tentang asal makanan hewan yang berasal dari hewan. Oh, iya, Itu kan hewan. harus halal. Bisa hewannya halal, tapi cara sembelihnya harus berawal dari sembelihnya harus syar'i, ya kan gitu. Wah, ini harus cepat. Nah, begitu cepat. Nah, terus saya bingung, loh ini uang nggak ada, nggak apa. Terus tanggal 22 ya, Iya, 22 September berarti ya. September. Saya sama Pak Agung pelantikan sekaligus bintek. Oh, Belum tahu apa-apa. berarti langsung itu Pak, pelantikan langsung bindek. Iya, jadi itu tanggal berapa? 10 Oktober. Kurang dari 1 bulan berarti ya. Kurang, cuman 3 minggu. 3 minggu. 2 minggu udah langsung bikin Gila enggak? Bapak Agung sendiri yang mulai saya, Pak jangan gitu, enggak apa-apa Pak. Harus laksanakan ini karena pentingnya itu kita harus secepat mungkin mensosialisasikan standar-standar ini. Ada standar penyembelihan secara MUI, kemudian standar pemerintah SKKN, standar kompetensinya harus cepat laksanakan, cepat. Pung gampang nanti kita pikir, gitu kan? Mau coba 3 minggu. Udah pokoknya 1 minggu buat player. Langsung tambah rapat. Nah itu saya senang itu. Jadi nanti kalau rapat semua nggak jadi. Terlalu banyak pikiran. Jadi begitu setengah matang baru saya rapatkan. Oke. Buat player tanggalnya berapa, saya menghubungi narasumber, terus yang lantik sudah oke, tanggal sekian oke laksanakan. Wah, baru Rapat. itu kan sudah setengah matang. Ya tinggal melaksanakan. Sekarang tinggal mikir siapa pesertanya. Kan gitu kan. Iya benar. Apa yang diundang kan gitu. Cara kepengurusan tadi udah berapa 30 orangan tadi yang Enggak, yang jadi pengurus itu 22. 22. Itu awal kebentuk pengurus 22 orang. 22 orang. Oke. Gitu. Jadi itu pun kalau rapat ya saya kira rapat kok paling 10, 15. Lalu ya nggak apa-apa lah. Sementing berarti kalau seperti itu saya ambil kesimpulan kalau ada kegiatan 80% harus sudah matang. Oh iya. Tinggal pelaksanaan. Serius semua kalau nggak gitu nggak jalan. Jalan. Terlalu banyak pertimbangan karena ada beberapa birokrat, artinya orang pegawai itu berpikirnya terlalu birokrat, Iya. terlalu runtut prosedural. Sedangkan saya otaknya di dinas, kalau olahraga itu mikirnya
bagaimana siswanya juara, tapi kalau mikir supaya bisa juara, kalau tidak dengan cara lain, dengan prosedur yang ada, tidak pernah juara. Iya, terlalu ribet, Pak. Bukan terlalu ribet, jadi ini. Saya prinsipnya kalau ini sudah kita di bawah gini kan ingin ngalahkan ini. Iya. Kalau ini terlalu niru yang ini caranya atau niru yang lain, ini nggak mungkin melompat sini. Oh ya, benar. Harus punya cara. Nah, harus punya cara sendiri, nekat. Satu nekat, dua harus dengan cara lain. Jangan terlalu berpikir sama orang lain. Tidak sama dengan orang lain nggak apa-apa. Risikonya gagal apa melompat. Nah itu yang biasa saya lakukan. Makanya di SMA itu selalu kalau Popda itu saya selalu juara 1. Medalinya saya 40, yang nomor 2 pasti 5, 6. Nggak pernah. Hanya gitu. Jadi hanya berapa persennya? 8%-nya saja. Jadi cara saya berpikir itu. Begitu juga saya nyiapkan waktu jadi kesiswaan. Saya nyiapkan anak supaya masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau ikut-ikutan sekolah yang lain yang sudah berhasil, ya nggak mungkin nyalip ini toh. Nggak bakal masuk. Harus dengan cara lain. Yang lebih cerdas tentunya. Yang lebih cerdas, cara logika kita gitu. Nah itu terbawa gitu. Sampai ke Juleha. Ya. Makanya kalau itu ya 3 minggu kan orang gila itu kan. Stres ya. Juga kayaknya. Yang muda-muda juga gini. Iya, jadi karena ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, begitu juga swasta. Iya. Baca buku, Belajar Bodoh dari Bob Sadino. Saya habis bukunya 3, buku 1 tapi saya baca dipinjam orang, saya silakan dibawa terus, saya beli sampai 3 kali. Nah, di situ disimpulkan kalau kita bukan insinyur gitu ya. Tapi kalau kita kuliah di perguruan tinggi, cari insinyur, tidak akan ngalahkan yang sudah tamat dulu-dulu. Karena selalu pakai teori. Dan teori itu diterapkan di perguruan tinggi itu 10 tahun sejak ditemukan. Karena uji coba, ini terlalu lama. Template ya, Pak ya. Teori-teori itu kan 10 tahun. Baru hitungan teori lagi harus diuji cobakan, dipertahankan, diseminarkan lama, Mas. Harus pakai caranya sendiri. Jadi gitu. Jadi kita harus untuk menguasai, nggak apa-apa kita bukan insinyur, nggak apa-apa, tapi bagaimana mempunyai insinyur. Jadi kalau kita punya teori sendiri, cara sendiri, kalau ini berhasil pasti ditiru yang ini kan gitu. Itu kan melompat sama saja. Nah, otak saya itu seperti itu. Jadi saya nggak takut. Itu ada lagi setelah berjalan 3 kali setiap bulan bintek. Gila enggak? Setiap bulan, Pak. Nah, di sini ada. Kan? Jadi 10 Oktober itu. Ini November, Desember. Jadi ini di profil. Ini ya buku itu yang terakhir. Juru Sembelih Halal DPD Juleha Kabupaten Banjarnegara. Nih, 10 Oktober 23. 7 November. Wah, iya sih. Oktober, November kan? 7 November. Ini belum 10 November lagi. Iya, ini kan? 10 Desember. 10 Desember. Wah, gila enggak? Cepet banget frekuensinya ya. Iya kan? Setiap bulan, Pak. Loh, iya, ini kan kalau dengan cara yang kita nekat gitu ya. Radikal ya, Pak. Iya, betul enggak? Iya. Ini itu ya. Ini catatan terakhir. Oh, ini kita. Terus ini kan profil. Nah, terus dari 10 Desember ke Mei. Ini kan sampai 3 bulan capek. Ternyata 3 kali ini capeknya itu selama 1, 2, 3 bulan. Cuman 3 kali capek kan. Saya pikir, kalau caranya seperti itu, kita buat capeknya 1 bulan, tapi hasilnya luar biasa, lebih dari 3 bulan ini. Gimana coba? Nih, Mei, November, ya kan? Jadi ini saya off kan, Desember saya off kan, sudah.
Ini saya sudah merencanakan 1, 2, 3, 4. Oh, Dalam satu bulan. 4 kali. Tapi energinya sama Sama dengan dengan satu hari ini. oh iya benar. Tapi itu berturut-turut ya. Iya. Tapi energinya sama dengan ini ngurus satu ini. Iya, ketika sama Sama kan ada irisan-irisan itu. Nah, irisan-irisan kan sudah. kalau ini dalam 1 bulan langsung 4 kali, yang sebelumnya 3 bulan harus Ini kan nunggu 1 tiga- bulan 1 bulan dulu. Kan sebulan selesai mikir lagi, selesai mikir lagi. Jadi ini lebih cepat. Ini rencananya itu saya itu 6 kali. Hanya terlaksana 4 kali. 4 kali. Gila enggak? 1 bulan saya 6 kali jadwalnya. Dan itu narasumber udah siap semua. Jadi saya narasumber tempat yang ber-AC, udah saya beli semua sudah oke, bantuannya sudah oke. Sudah, padahal nggak punya uang. Ini pun saya kalau beneran nggak punya uang, Dananya dari mana, Pak? Dari ini kalau ini pertama itu iuran Iuran dari peserta juga. dari pengurus Oh, pengurus. 150. Per orang 150.000. Nah, terus semua kegiatan itu ditopang oleh peserta. Oh, peserta yang datang. Jadi ini waktu itu daftarnya 250 peserta itu. Yang pertama itu ya. Tapi pengurus hanya ditarik 150 dapat rompi. Nanti badinya dari 250 untuk beli rompi. Ya kan? Kalau kurang sudah nekat saya, udahlah saya sama aja kan. Saya berikan ke fakir miskin sama jariah sama saja sama kan. saja. Dan memang harus ada itu. Korbannya itu ada, tapi korban yang terarah kami. Jadi istri nggak tahu, wakil enggak. Di luar tahu. Cukup laki-laki saja yang tahu. Jadi itu si modelnya seperti itu. Nah, waktu itu juga bayar 250, Pak, jangan ini pertama 100 saja. Oh, 100 itu. Masalahnya kalau suatu komoditas pertama mahal, pertama X mau menambah ke Y, si tambahnya itu berat sekali. Iya. Umpamanya dari 100 naik 200 berat sekali. berat. Secara psikologis sudah Wah, mudah. Tapi kalau sudah 250 langsung 300 nggak masalah. Nggak masalah. Ini sudah 200 ini sudah 250-an masih. Tahun berikutnya sudah 300. Sekarang 400 Sekarang 400. dalam 1 tahun gitu. Jadi itu kan otaknya otak ya swasta ya birokrat gitu. Dan ini langsung ada SK-nya semua kayak administrasi kan. Jadi itu seperti ini. Sampai Jadi yang terakhir berarti ini terakhir ini. terakhir yang Desember 500. 516. Orang. Dan ini yang runtut Mei Iya. 4 hari berturut-turut, Pesertanya juga lokasinya beda-beda nggak? beda semua. Berarti Di- beda sekarang. Oh iya. Besok Di kemana? SMA 1 Banjar, Punggelan, di SMA Kali Bening, di Batur. Nah, sasarannya kan Batur. Ini kan kebetulan saya kan pengawas SMA Oh, iya. sama SMK itu, jadi ke Beldok. Pak, Boleh. yang kosong hari apa? Yang ruangannya ber-AC gitu. Saya kan dulu latihan ber-AC Iya. terus. Ber-AC berapa? Oh, tanggal ini. Oke, aku njaluk tanggal 19 gitu. Tanggal 18 bisa enggak? Oh, bisa, Mbak, bisa. Masih ada kenalan-kenalan yang di sana gitu ya, Pak? Tapi disiapkan ya, ada soundnya, ada kebersihannya, ada sound, kebersihan, terus AC-nya harus nyala. Lo kan nggak benar kok. Dan nih sekolahmu sore so. Jadi masih bisa marah-marah. Jadi kan Tariknya masih ada lah ya. kalau itu aja masih mesti ditambah apa? Hanya itu, Pak. Iya. Saya menang aja sambatin ya. Kalau snack nggak disediakan, tapi kan orang member. jadi awalnya itu seperti itu. Nah, ternyata se-Indonesia paling cepat sini. Paling cepat sini. Paling produktif menghasilkan alumni. Menghasilkan juru sembelih ya, Pak? Iya, karena saya berpikiran
semakin banyak alumninya itu semakin halal di Banjarnegara itu kemungkinan probabilitasnya tinggi kan. Kemungkinan besar semua produk olahan daging Yang berawal dari itu halal harapan insya Allah. halal. Jadi itu saya berpikiran itu. Nah terus begitu ada perkataan pengurus, saya tarik kan dari Muhi Pak siapa? Fahmi Sam itu saya tarik mau. Terus Pak Hafid Juliet saya tarik mau. Yang dulu di Andalusia ya. Sekarang Mumtazah dulu kan di sini ya Pak. Nah itu saya ngomong, ini saya telah berjalan ini sampai Desember saya mikir, ini aku benar enggak mau kerja gitu loh, sesuai syariat enggak? Karena kita niat ibadah, kalau niat ibadah jangan-jangan salah. Jangan-jangan salah lagi kan. Padahal saya nggak tahu salahnya di mana. Yang tahu siapa? Yaitu dan ilmuwan Pak. Ya. Yang saya anggap punya teoritis lah ilmu agamanya itu. Terus saya kan bingung dia. Wah ya saya tahu aktivitas dengan nggih matur. Nah itu yang saya mau panjenengan untuk memperkuat kami. Lah ngopo aku kerja apa? Kabel kerja jenengan. Pak Fahmi Sam sampai Hafid itu kabel Pak. Kerja namung niki setunggal tok sing pokok. Apa siji ngawasi kulo menawi salah kulo dipecat sudah gitu. Kalau tidak sesuai syariat pecat dan saya minta. Dan itu di aturan nggak ada. Di aturan pecat nggak ada. Dewan Syariah nggak ada. Dewan Syariah ya. Dewan Syariah. Yang ada di Banjar. Yang ada Dewan Syariatnya cuma di Banjar tuh. Saya takut salah. Iya benar sih Pak. Karena tanggung jawabnya juga sangat besar ya Pak ya. Itu kan logika orang ya. Tidak niru orang gitu loh. Ngecek kamera dulu Pak sebentar. Saya gitu kan. Itu gila deh. Ini idenya luar biasa dan eksekusinya juga ngeri ya Pak. Iya. Nah, jadi biasa kalau makanya istri saya, anak saya itu mengatakan saya itu orang aneh. Kalau orang luar orang gila, orang aneh. Karena saya selalu berpikir yang tidak sama dengan orang lain. Selalu berbeda ya Pak ya? Iya bukan selalu sering. Berbeda. Kok ternyata beda gitu? Loh, kok ternyata kalau kata berbeda itu jadi kelihatan aneh karena tidak seperti umum. Iya, dan langsung kelihatan Pak ketika berbeda Pak. Tapi karena apa? Saya itu tidak kurang bisa menjelaskan. Sama. Iya. Coba bangun. Ini rumah ini apa? Minta bulan Februari. Minta November akhir. Anak itu minta, kan di sana. Rumahnya sudah penuh barang-barang gitu. Pak, ya apa? Yang kecil. Bikinan lah rumah yang omber nih. Kalau duduk apa nonton TV enak. Oh ya. Ya udah nanti tak siapin. Saya nggak berpikir uangnya dari mana. Langsung eksekusi. Langsung. Oke, anak nakal itu karena sudah diwari 3 dimensi sama Mas Aziz kan udah bisa kan itu. Bisa gambar ya? Itu tanah yang sana coba digambar dipenuhi semua. Ukurannya ini dipenuhi semua. Ada garasinya, ada tangganya, ada atas. Dan itu tidak rembukan sama istri. Saya beli apa-apa nggak pernah rembukan, nggak jadi sama istri. Pertimbangan. Segitu. Dan itu menarik sekali tadi yang semangat yang begitu banget dalam kurun waktu yang sangat singkat loh. Sebenarnya cepat-cepat, ayo kita harus cepat-cepat seperti itu. Memang berapa kali ada temuan apa? Enggak, jadi gini. Orang ya di pengurus DPD kabupaten lain ngopo kuwi Banjar cepat-cepat. Saya batin, oh tidak, saya hanya mengamalkan entah hadis, entah Al-Quran itu. Ketika berbuat baik itu jangan pelan-pelan. Jangan ditutup. Jangan ditutup, disegerakan. Apa bedanya, Mas? Ya. Jadi saya, dan itu berhasil bukan karena berhasil saya, karena saya punya jiwa seperti itu. Jadi kemarin aja kayak saya kadang-kadang lari loh ke situ. Karena ya di saya segerakan. Karena katanya Gus Bah itu orang yang jalan sama orang lari ke masjid itu disenangi Allah yang lari.
Itu loh. Saya lari-lari karena udah komat. Malah komat. Oh, kadang kono mangkat maring masjid ngenteni komat Pak, dadi mlayu. Jadi, saya punya jiwa itu. Jadi kalau dan itu mau salah satu didikan orang tua saya itu, kalau mau ibadah itu jangan ditunda-tunda, cepat dilakukan. Itu. Nah, Tapi Bapak, sebelumnya dulu ini kan berarti Juleha ada di Banjar dari 2023. Sebelum itu berarti nggak ada Komunitas. belum komunitas ada, atau setahu saya belum ada mitra pemerintah mitra pemerintah yang untuk mengurusi kehalalan. penyembelihan gitu ya sesuai syariat. Berarti atau sebelumnya pernah ada isu atau temuan. Setelah ya, itu saya baru tahu, oh di sana pernah ada pelatihan, di sana ada pelatihan. Gitu. Tapi pelatihan yang hanya pelatihan, tidak ada bukti bahwa pelatihannya itu legal atau tidak. Ilmunya seperti apa, tidak tahu. Kalau saya sejak awal itu sudah bagus ini, Mas. Niki yang Indonesia, Juleha Indonesia. Juleha ini. Sekarang ada Juleha Sembelih Halal Indonesia. Niki terbitannya. Jadi setiap anu saya evaluasi enggak Setiap saya Indonesia yang menghadapi ada bukunya kata sekretaris pusat hanya Banjar. Banjar. Hanya Banjarnegara. Hanya Banjar. Berarti yang lain nggak ada template. Template nggak ada apa. Bahkan yang ada dewan syariatnya cuma di sini tok ya. Pak. jadi saya yang Pak Torsi namanya sekjennya itu. Sekjen Juleha. Juleha sama Pak Ali Subarkah. Itu wah ini bagus banget ini. Indonesia ini saya baru nemu ini. Yang lima gitu ini yang membuatkan Pak Agung. Nah saya nyusun Pak Ipung ini Mas Konggu ya. Nah pertama ya biasalah kalau bikin buku setelah diterbitkan dibaca lagi kan ilmunya kan tambah sini kan. Jadi apa? Tertawa sendiri kan. Tertawa sendiri. Jadi ya semua bingung kan gitu. Nah itu jadi setiap perbaiki. Nah terakhir kalau ini sudah saya anggap itu sudah bagus, sudah ada babnya, sudah ada runtut gitu loh. Jadi Dibaca lebih enak nih Pak ya. lebih alur otaknya, alur pikiran itu Mudah dipahami. mudah dipahami gitu. Jadi saya mau sejak setelah jadi guru buat buku olahraga itu setelah 5 tahun yang gue sendiri walah. Jadi pada waktu itu rasanya paling bagus, paling pintar, paling gampang. Tapi setelah itu jadi lucu banget nih. Jadi tapi dan saya tidak akan malu, tidak akan menyesal. Penting saya perbaiki supaya kita komunikasinya seperti ini gitu. Selalu diperbaiki. Tapi mohon maaf Pak, dulu pernah ada temuan ini nggak Pak? Di satu tempat penyembelihan entah yang di sini atau di daerah lain itu ada cara penyembelihan yang salah atau mungkin terindikasi itu. Kalau yang binatang-binatang yang cukup besar kayak sapi, kambing, domba, mungkin jarang lah ada yang binatang sudah mati sebenarnya tapi tetap disembelih gitu ya. Tapi kalau ayam kan kadang jadi ini nggak ketahuan ya Pak. itu ya. Jadi itu gimana Pak? Itu nanti sampai itu. Oh nanti sampai itu, oke siap. Itu kasus-kasus ya. Kita baru latar belakang. Oh, oke siap. Kenapa bisa secepat ini gitu. Nah setelah itu waktu tadi Pak Fahmi ya kan ada reorganisasi. Iya. Karena yang dagangnya 3 itu yang tidak efektif harus ganti gitu. Nah ada reorganisasi, nah begitu reorganisasi kumpul semua kan, kumpul semua. Alhamdulillah bisa kumpul semua. Dan saya katakan apa sih tujuan Juleha? Juleha dengan bergabung di sini apa? Apa kalau setelah saya uraikan kan ada bidang dakwah, ada bidang SDM, ada bidang usaha, ada 3 itu kan. Nah apa sih? Apa
bidang usaha kalau mau pelatihan bawa nih apa namanya proposal, diedarkan ke sana kan gitu ya, sana kemari cari dana. Terus apakah ini seperti sepak bola itu, wah anggota DPR dijatah tiket sekian, tiket 5 atau berapa, atau kantor-kantor itu apa? Enggak, jangan itu merendahkan diri kita, betul enggak? Iya, benar. Jadi jenengan bukan untuk mencari dana. Apa artinya dana? Banyak, tapi pelatihannya sedikit. Kebermanfaatnya nggak terlalu signifikan. Pelatihannya sedikit ya, tidak kerap. Terus apa manfaat dengan dakwah sekedarnya saja. Tapi mau latihan orangnya. Praktek. Iya. SDM kan sudah ada orang yang ngumpul, itu harus maksimal gitu loh. Betul enggak? Iya. Tidak ada artinya pengurus kepengurusan itu dananya jutaan, ratusan juta, tetapi tidak dimanfaatkan untuk pelatihan, tidak cepat gitu. Saya Dananya berhenti ya Pak ya. Kalau iya, dari apa kita jangan bangga kita dananya ada banyak. banyak, karena pengurusannya sudah 1 tahun itu selalu saya nolkan. Harus 0 ya Pak. Ya nggak harus 0, artinya untuk rapat itu adalah 100 atau sampai 500, dan itu luar biasanya apa, rapat tidak sekarang hanya di rumah itu 2 kali, lainnya itu rapat itu di rumah makan terus, gila dah. Sambil makan sekalian ya Pak. Iya, jadi orang oke saya nggak tapi setiap rapat di rumah makan. Mau kalau nggak ada, ini nggak ada. Awas nanti kan ada lah gitu. Sudah gitu toh. Ya. Jadi nanti dilala ada gitu loh. Nah jadi ini, dan 1 tahun habis berapa saya itu coba? Habis 181 juta. 1 tahun 1 tahun acara pelatihan. Hanya untuk pelatihannya toh. Ya, Tahu total dengan kita kan rapatnya. ya dengan rapat-rapatnya ya, dan operasional koordinasi hanya 12 juta. Itu kan bayar tenaga, bayar Tenaga, apa, itu secara dapat tanpa minta kemanapun. Murni kepada peserta. Dari pendaftaran peserta. Iya, ini kebetulan ada sponsor ini 6 juta, Pak. Oh, gitu. Nah, Padahal mengikuti Silatwil aja di Brebes 6,5 juta. Itu ya bisa ya, Chef. di Brebes. Iya. Jadi seperti itu. Karena nah ini saya kebetulan waktu awal itu pengurus itu, kalau kita yakin saja kalau kita ingin berbuat baik, pasti Allah akan berikan jalan. Asal kita doanya benar. Ya kan gitu. Itu akan diikuti oleh dana-dana. Entah itu dana dari mana. Nah lama-lama sudah 1 tahun yang pengurus lama sudah yakin orang duit ya apa-apa, tenang. Jadi ketika saya mengusulkan program apa, wis usah mikir dana, Mengkoli melaku. itu loh. Sebenarnya dari sampai bulan apa Mei lagi apa ya. Jadi karena saya punya prinsip itu, dan seperti anak sekolah, kalau memang niat sekolah pasti ada dana dari manapun. Jadi karena apa? Orang yang mencari ilmu, mencari kebaikan pasti diikuti oleh rezeki. Seperti saya belum sampai ke situ gitu. Taunya yo cari rezeki dulu, baru kita cari ilmunya, kan gitu ya. Oke. jadi gitu saya ya, karena pengalaman hidup saya Ya, seperti itu. pengalaman panjang lebih panjang dan sudah mengalami Saya banyak hal. kuliah makan cuma 19 hari, yang lainnya harus nyari, dan nyarinya ya ada saja. Adalah ketemu juga ya. Mas? Itu juga yang fenomenal dan itu ditiru, Mas. Waktu itu ada kartu, kalau habis KRS itu kan dapat kartunya kosong, kan mesin ketik aja nggak punya, ngetik aja nggak bisa. Saya satu kos sama orang biasa ngamen,
Aman kan orang boleh final dulu kayak itu ngamen itu dapat uang. Tak cari ya, jangan sih ngetik. Aku sih nawar-nawar ke mahasiswa lain. Dapat 200.000, dapat 300 satu kali duduk. Itu yang 1.000 saat itu ya. Iya gede gede banget. banget. Memang cuman 50.000, tapi orang ngetik cuman berapa kan lama. Ini tuh semester apa? Udah itu udah cek gitu ya. 5.000 sudah. Rian sih alumni putih Pak. Saya juga itu sekarang Juga saya. UNY, UNY, tapi olahraga. olahraga PJKR sekarang. Iya, orang yang nggak punya pikiran, nggak pakai otak, pakainya ini gitu. Tetap pakai pikiran lah Pak. Tapi habis itu tahun ketiga, wah hampir semuanya udah, aduh semakin sulit ya, cuma dapat 100 bagi mau papat. Selawe. Tapi selawe cukup, saya kan selawe bisa untuk 1 bulan. Dari dulu. Berarti tahun berapa Pak non Jawa Pak dulu Pak? 88 mau ngetik itu ya 82 aja kakak kelasnya. Nah itu kan dulu kan 1 bulan. Iya sih. Nah, coba itu 300 bagi gitu, wah sebulan. Jadi terbiasa cari peluang. Dan itu ditiru semua, wah akeh teman. Jadi banyak saingannya ya Pak. Iya. Dan itu terus kalau ke mana beli ikan air jair lele Purwonogo. enggak di sini Banjar. Oh pasar. Pasar ikan. Pernah ke sana Pernah? di Bedati itu Ya. yang awali saya. Oh iya. Yang Rp1.000 per Iya, per kilo. Per kilo. 2.000. Per kilo. Itu ceritanya gini. Saya punya anak istri saya hamil tahun 96. Iya 96 hamil. Kan perlu gizi, perlu apa? Gizi yang murah kan itu. Ikan. Dan itu maunya istri saya ikan tawar. Nah begitu ikan tawar kan terusan harus dia sebelah tak bedati sendiri kan gitu. Nggak apa nih perintah mertuanya kan. Padahal di rumah dimarahi kan, Iya. orang ilok. Iya kan, bunuh hewan nggak ilok. Nah, saya jadi Lagi hamil bunuh hewan enggak? saya ke pasar itu bawa pisau. Tolong saya nggak ngenyang, tapi ini di bedet gitu bersihkan. Wah betul-betul pisau ini pisau nih. Saya nggak ngenyang, nggak nawar. Orang itu udah persiapan dari Oh, rumah iya. Pak. Gitu. Saya yang niru kan, Iya, jadi mata sekarang. pencarian. Purwonogo ya, itu yang awali saya. Dulu berarti nggak ada yang cerita gitu. Tuh beli ikan sekalian di Bedati Pak. Nggak ada dulu. Nah itu ciri otak saya tuh seperti itu. Jadi nggak perlu ngerti, cari akal gitu lah. Tidak sama dengan yang lain. Itu kan orang aneh. lagi Kita pateni dulu, kita sholat dulu. Ini boleh. Jadi sementara nih, tunggu 5 menit. Jadi kan seperti itu ya. Jadi nanti jadi itu yang menyebabkan orang-orang itu semangat, pengurusnya semangat. Dan lucunya saya diajari siapa ya? Kalau mencari pengurus itu Pak Fajar apa saya ketemu sendiri, saya lupa. Kalau mencari pengurus jangan orang yang nganggur, baca di buku. Wah, jangan orang yang nganggur ya. Jangan nganggur. Otaknya nggak pernah dipakai kok. Mesti tunda terus nggak jalan Mas. Tapi seorang yang sibuk seperti Mas Maman pasti jalan. Justru malah nganggur. Orang yang sibuk. Dulu juga milihnya orang-orang yang sibuk yang nggak ada punya waktu. Tapi begitu di remote-nya ditutul, begitu langsung wah ini. Dadar. Jangan mau dadar doang. Ya, gitu aja. Ya kita break dulu ya. Jadi gini, nanti ada salam Juleha ya. Salam Juleha, juru sembelih halal Indonesia. Bismillahi Allahu Akbar. Oh, gitu ya. Jangan ngikut ya. Coba. Bismillahi Bismillahi. Allahu Akbar. Itu doanya seperti itu, Mang. Ya coba. Salam Juleha Indonesia.
Bismillahi Allahu Akbar. Oke. Ya, coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juleha Indonesia. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi ini saya teruskan ya. Nggak usah percaya, mau otak saya masih ada. Oh ya, langsung aja kita Jadi ikut. gini, tadi ada pertanyaan yang sering diduga tidak halal itu ayam ya, sama aja semua. Ternyata hewan lain juga. Ternyata dari yang besar dulu ya. Oh ya. Nah, kasus-kasus itu yang terjadi itu yang nyembelih itu tidak menjalankan syariat Islam. Sholat, puasa, itu. Oh, yang wajib-wajib saja tidak menjalankan. Iya, kan gitu ya. Itu sebenarnya jadi tidak halal. Oh. Itu sesuai MUI sama SKKNI, Kompetensi Pemerintah itu. Jadi apalagi nyuwun sewu, orang-orang yang masih percaya dengan klinik karena wani orang suruh milih kurban. Itu jadi sebenarnya tidak sah, hanya sahnya itu jadi sidakoh, pahala sidakoh, Bukan pahala kurban. bukan pahala kurban. Karena dia pemberani aja ya terus diperintah. Jadi ada yang video joget-joget, terus kalau nyembelih kayak sistem gereji, Gini. sekesek nggak usah. Harusnya sekali ya, Pak ya. Oh, iya, cepat, yang penting cepat. Oh, cepat. Itu. Nah, itu tidak sesuai dengan kaidah MUI sama kaidah SKKN ya. Terus ditumpaki orang banyak. Oh, Biar tidak kan ditumpaki terus, wah sudah tiduran ditumpaki orang banyak. Oh itu nggak boleh juga ya, Pak ya. Iya, nah, kesakitan. itu poin. Nah, terus ini kasus-kasus ya. Terus ada yang diikat, ditumpaki, tengahnya dikasih bambu kan gitu, apa kayu kan, tumpaki lagi. Biar jangan-jangan patah kakinya. sebelum mati malah sudah patah. Belum disembelih sudah sudah cedera. Itu. Dan itu jadi tidak memenuhi syarat hewan yang sehat gitu ya. Itu. Jadi seperti itu. Jadi kasus-kasus dan karena muda joget-jogetan. Joget-joget wah, cus gitu loh. Ditusuk. Tidak disembelih ini. Jadi itu ada terjadi mana di Banjarnegara. Ada gitu. Oh iya. Itu jadi hewannya kesakitan, menangis gitu ya. Nah, padahal syarat-syarat itu harus ada kesejahteraan hewan. Jadi seperti itu. Itu yang kasus-kasus yang sapi besar, yang hewan besar. Terus di Banjar pun ada bakul sate yang non muslim. Ya, nomornya saya katakan itu. Nah, kemudian doanya, jangan sewu, kalau senang klinik, masih jimat-jimat, doanya mungkin bukan Bismillah, Allahu Akbar, demi Allah kan gitu ya, bukan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi penyayang kan gitu ya. Ya. Allah Maha Besar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu karena orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah. Suruh mengucapkan itu sulit juga. Kaku. Jadi itu ya, jadi itu. Terus tempatnya tidak higienis. Tidak higienis. Tidak bersih. Nyucinya tidak bersih. Tempatnya asal-asalan itu pas dengan kulit terus kena tanah, kena apa kan gitu, megangnya sembarangan gitu. Jadi seperti itu. Itu ya kasus-kasus, dan itu kasus krusial, kritis, tapi masih dilakukan. Dianggap biasa saja ya Pak. Jadi dengan di kurban yang tidak nanti kurban yang tidak pakai nanti kan itu ya. Dan dipersyaratkan memang tajam sehingga cepat, jenengan cepatkan seses gitu ya. Jadi kalau ininya sampai kena patah bisa tidak terasa karena saking tajamnya.
Jenengan pernah orang ke perang itu karena tajam kan orang tidak terasa. Tahu-tahu loh ini darah dari mana? Oh, sebelah kaki saya. Baru terasa. Baru terasa. Nah, jadi sapi itu kalau disembelih ya seperti itu. Hewan Jadi gitu. itu kan kesejahteraan hewannya itu. Dan kalau bisa itu tidur dalam keadaan sejahtera tidur. Ilmunya ada di Juleha semua. Tapi saya mau ada satu pertanyaan, Pak. Beberapa bulan yang lalu saya melihat cara penyembelihan dengan cara disetrum terlebih dahulu biar sapinya pingsan. Itu gimana, Pak? Di setrum atau di stunning namanya. Ya entah yang Dipukul. Tanding ya. yang sini, Dipukul. kepalanya. Dipukul itu stunning, ya. Stunning itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Yang di ini kan, Pak. Bukan dibor. Di Orangnya dipukul. Dipukul gitu ya. Dipukul tapi dengan sistem kayak peluru balik lagi loh. Jedot gitu loh. Itu langsung semaput. Dan itu ini dalam berapa detik, nggak sampai 1 menit sudah sadar lagi. Tapi disembelih itu. Nah, itu sesuai penelitian yang di Amerika oleh seorang profesor itu beda di kualitas daging. Jadi sapi disembelih, itu kan keluar. Itu sebetulnya sedang mengeluarkan darah yang berada di pori-pori itu. Tumpuknya di sini. Gitu kan. Second itu sedang memompa. Jadi nanti bersih. Tapi kalau stunning pompanya beda. Pompanya kohnya itu. Karena sedang semaput sedang itu. Nah, itu. Dan sesuai dengan tingkat kesakitan sapi dengan mesin atau dengan alat tertentu deteksinya itu ternyata lebih sakit yang stunning. Lebih sakit yang di sini. Lebih sakit yang stunning ya. Sini kan belum terasa, gitu. Mau sarafnya bereaksi sudah nggak ada saluran sarafnya kan gitu. Itu sesuai penelitian orang Amerika. Berarti tetap tanpa stunning ya. Itu terus karena stunning itu tidak dipompa dengan kuat sehingga tidak bersih. Dalamnya di pori-pori daging itu masih tersisa beberapa darah. Nah, darah itu bahayanya di kesehatan, itu tempat berkembangnya bakteri secara cepat. Kalau ini kan sudah kering, gitu loh. Jadi kalau dibiarkan sama-sama biarkan mesti cepat lebih bau yang ini. Itu jadi itu. Dan kenapa diperbolehkan itu karena alasan yang di stunning itu sapi-sapi dari Australia, dari negara luar itu yang tidak pernah disentuh orang, tidak pernah didekati orang. Jadi sini kan nggak berani, sehingga memang alatnya ya sudah dari truk, nggak cuma digiring ke kandang, tutup. Dari kandang nanti digiring satu, masuk ke mesinnya, di stunning, baru roboh. Jadi tidak mungkin kalau dengan dijegal untuk roboh mapan itu nggak mungkin. Nah, diperbolehkan dari stunning. Dan itu di Banjar juga ada. Oh, juga ada. yang stunning. Iya, stunning ada, alatnya ada, dan sapinya. Dan itu orang perusahaannya di Jakarta, orang pegawainya orang Bumiayu. Tetap boleh meskipun kualitas dagingnya itu kalau diteliti di lab itu berbeda. Tapi ya kita nggak boleh ngomong seperti itu dagang ya udah sama saja. Ya udah diperbolehkan. Tak kira tuh kalau misalnya pas disembelih terus nyembur darahnya tuh terlalu tinggi, tak kira itu sapi yang malah stres banget. Bagus sekali itu. Kalau stres malah nggak begitu. Itu loh. Nggak begitu. Karena kadang sing petugas sembelihan ngasah pedangnya itu di depan sapinya gitu terus. Wah, itu nggak boleh ya? Satu nggak boleh. Jadi ada. Oh iya. Jadi saya harus sini, ini sapinya sudah siap sini sudah belum kelihatan baru dilurut, sudah berdoa proses baru set gitu. Kalau sudah ikut Juleha tidak mungkin. Nah itu makanya saya yang harus cepat bergeraknya gitu ya. Jadi itu yang kedua kasusnya di ayam. Satu pada bulan Februari Desember apa November saya ketemu Mas Maman
Kita kan sudah alumni sudah 500-600-an yang satu. Saya kok malam-malam ada kegalauan. Gelisah saya. Nah, saya datang ke Mas Maman. Mas, siki keprimen berganti ke Unggas. Kan informasi di luar. Dan kalau melihat hasil 9 di pasar itu, banyak yang ciri-cirinya tidak sesuai dengan kaidah Islam, syariat Islam. Secara fisik, dagingnya itu kan, wah, aku gelisah banget. Jangan-jangan dewe itu nanti di akhirat tanya, "Kowe piye di surah Zulekha?" Lo kan bisa seperti itu. Ya. Ini logika saya kan, wah, ya gimana? Nah, kebetulan habis itu bulan berikutnya terlaksana 80 yang ikut. 80 Peserta yang untuk penyembelih ayam. Iya. Penyembelih ayam khusus Unggas. Khusus Unggas ya. Waktu itu memang di SKKNI yang baru itu belum yang lama itu belum Unggas sendiri, Sapi sendiri. Nah terus saya nekat aja lah. Saya bukan Mas, ayam sendiri, karena logika saya itu ayam itu kebutuhannya beda. Untuk dagang, untuk mencari laba, sama sapi untuk kurban. Untuk ibadah. Ibadah. Kalau untuk ibadah tidak mikir untung atau rugi. Ya, makanya terjadi kalau dan ini terjadi di Banjar. Satu turun, turun satu siklon, disembelih, kami disembelih. Begitu disembelih, ada 2 yang mati. Ikut disembelih. Masukkan ke barang-barang itu. Barang-barang. Itu kan barang haram. Ketika dicampur dengan yang halal, jadi haram semua. Itu. Terus ada yang sudah 1 truk 4-5 ton ya. 11 wah sudah syar'i gitu. Tapi numpuk karena cepat. Orang cepat, shot orang 5 kan, shot kan cuma sok set itu. Nah ditumpuk, tumpukannya sampai sekian, 1 sampai 80 cm lah. Itu kan banyak itu. Kemungkinan dugaan saya pasti ada yang belum mati, yang ketumpuk-tumpuk itu, mimpi ketumpuk-tumpuk ada yang nggak mati. Nah, jangan-jangan matinya karena ketumpuk-tumpuk itu. Walaupun yang kelapa-kelapa itu di luar baca itu, tapi kan saya nggak tahu. Nggak teliti, tapi itu kan menduga boleh. Tapi yang penting saya tidak ngomong perusahaan mana ya. Tapi kan biasanya kalau yang anu kan pakai dream. Pakai dream kan, saya juga dream gini kan, ya. Mati sendiri kan. Jangan-jangan ketumpuk mati yang bapak itu. Bukan karena mati disembelih, karena tumpuk ya. Ayam itu 3 detik, 3 menit harus sudah mati. Kalau betul tidak sampai 3 menit sudah mati. Nah gini 3 menit kan sudah puluhan, sudah numpuk ada berapa? Wong ini paling 25 detik 1, 3 menit loh. Jadi nah itu dan itu terjadi di Banjar. Terus itu ya. Terus ada yang mabuk. Nyembelihnya mabuk. Sedang dalam kondisi mabuk, tidak sadar. Orang mengatakan mabuk itu kan kalau ini ya. Tapi begitu saya telepon itu ngaho, wah kita kudu ditekoni rembugan ora, dadi saya datang. Memang betul. Di sana ada anggur kolesong, itu matanya merah. Ditanya itu yang sambungnya lamban. Kan gitu. Nah, itu. Jadi karena saya dapat informasi ya juragane ya tukangnya itu minumnya anggur kolesong. Alkohol ya. Seandainya kita kalau misalnya kita jajan di luar kayak nanti belum selesai. Nanti kepotong. Terus itu kan itu ya yang mabuk. Terus yang higienis. Dan itu tidak jauh dari sini. Pas saat nyuci dagingnya kan misalnya di kopiok gitu ya. Itu antara usus sama dagingnya itu airnya dicampur.
Dagingnya barang kotor. itu kan najis, barang najis dicampur, jadi tidak halal. Itu walaupun sembilannya benar itu jadi halal itu dari persiapan saat penyembelihan sampai penyajian. Bahkan sampai penyajian. Jadi kalau dagang di sini itu tidak, aturannya tidak boleh di sini haram, di sini halal. Jadi nggak boleh campur. Kalau sampai campur airnya ngalir ke sini itu jadi haram semua. Nah itu jadi barang najis itu ya. Itu terus ada lagi Kasus ini. Karena juragan gede itu sudah ditembok. Tapi ada pintunya satu keluar ke kebun lah, ke belakang gitu ya. Tapi yang belakang rumah itu melihara anjing. Nah sering pintu itu tidak ditutup. Jadi kebetulan tahu dari sini anjingnya masuk, jilati bekas-bekas ayam. Nah, apa sebelum nyembelih itu disiram? Kan enggak. Setelah disiram kan masih jilat-jilat. Nanti kan tidak siram lagi. Nah, itu yang menyebabkan saya jadi misal. Itu mau secepatnya. Jelas itu ya. Terus pertanyaannya. Jadi kalau yang tadi sih terkait misal kita jajan di luar gitu, terus kita nggak tahu nih ini Nyembelihnya bener ora? dari cara-cara yang kita tahu kayak gitu. Ciri-cirinya gini. Sembelihan ayam hidup sama ayam mati itu berbeda. Kalau ayam mati, normalnya dulu. Normalnya kalau ayam disembelih ini orang masih hidup itu mesti ada tarikan. Secara otomatis ada gerak otomatisnya itu mesti tarik sini. Jadi buka lebar. Oh, cara potongan yang di atas ini ya. Lebar. Karena ini jadi kontraksi. Rasanya kan kontraksi. Kalau ini kan kaget, ini kontraksi sebetulnya otot ini. Nah itu kalau kena sakit itu mesti itu kontraksi. Jadi ngelebar gini ya Pak ya? Melebar. Tapi kalau mati, ajek. Jadi yang kecil, padahal yang disenangi oleh juragan dulu itu yang lubangnya kecil. Padahal yang benar harusnya lubangnya besar ya Pak, karena jelas kontraksi. Ada kontraksi berarti itu masih hidup ayam gitu. Jadi saya ada ingkung, sudah digoreng, sudah apa, tinggal itu. Salah satu cirinya itu, ternyata belum dipotong Mas. Ininya belum ada bekas sayatan, belum ada. Sudah ingkung. Saya ada videonya itu. Nah, ciri-ciri yang lain itu, kalau sakit kan nggak boleh. Kalau sakit itu kan badannya jadi biru, coklat-coklat. Itu nggak boleh dikonsumsi sebenarnya. Terus karena kesakitan proses sembelihan bisa juga kelapak ini ya, dipotong ini karena broiler kan ringkih tulangnya itu ya, jadi ketekuk kesleo itu ya, ininya merah. Walaupun sudah matang merah. Ya, berarti kan misal tadi sapi juga ditindih memar juga memar. Jadi cuma kalau sapi kan sekian kan angel. Jadi makanya kalau belanja ke pasar itu, nah kalau saya ke Banjar belanja sudah berani. Sing nyembelih ngendi Mas? Ini wis malah Julia urung. Duareng ya wis aku ora takon tok ya. Terus sembelih nang ndi mandir aja sebelah kan banyak sana. Nah karena saya kan tahu informasi itu. Nah, jadi itulah kegelisahan saya, sehingga saya harus berlari. Jangan-jangan itu haram karena kamu sosialisasinya kurang. Jadi gitu ya kan, itu kasus-kasusnya. Jadi gini, pada awal terbentuknya Juleha, saya kan birokrat ya, karena budaya kan birokrasi banget. Mau dari apa jenis dari pegawai, dari pengurus gawe program kan gitu, lo ya kan? Iya. Program sih contohnya di orang contohnya, saya ngarang dibuat program latar belakang macam-macam sampai apa itu yang saya pelajari undang-undangnya dari Undang-Undang 14 BPJH. Badan Penyelenggara Jaminan Halal Indonesia itu nomor 33
tahun 2014. Saya tanya di buku itu, oh jadi apa toh, kon ngopo gitu ya. Ya kan, oh iya ini gini. Terus MUI gimana MUI? Saya pelajari itu. Terus waktu itu baru dua itu. ADRT pusat gimana saya pelajari kan. Juleha Pusat. Nah, Juleha Pusat gimana? Nah, saya pelajari kan. Oh ya. Nah, sehingga terbentuk yang penting saya mengedukasi, mensosialisasi dan edukasi kan bisa dengan bintek, bisa dengan bicara itu ya. Terus mengevaluasi. Nah, saya karena otaknya itu harus cepat dan harus cepat banyak kan gitu ya. Saya mencanakan berapa? Pokoknya sampai Desember tahun 25, berarti hanya 14 bulan ya. 14 bulan ya. Dari 22 23. 23. 2 tahun berarti, Pak. 1 tahun toh, 25. Iya, 2 tahun. 22 ya. Kan berarti 24 itu 1 tahun, 26 bulan. Nah, sebetulnya 26 bulan itu butuh uang berapa kan gitu. Wah. Ya kan? Nah, 26 kali. Saya hitung karena saya mencanangkan itu di program saya dalam 31 Desember tahun 2025 harus sudah mempunyai alumni orang-orang yang bersertifikasi halal seperti itu sebanyak 1.000 orang. 1.000 orang. Itu anunya baru. Ya belum ada. Tapi terus begitu saya evaluasi, berarti sebulan kudu 20 itu Minimal ya. karena saat pertama membuat itu 100 nggak tercapai kan. Berarti kan hanya 80 orang, padahal sekarang cuma 30 kan, tapi kan berapa kali gitu. Jadi harus ada 20 kali pelatihan bisa tercapai. Kalau enggak mungkin tercapai, hitungan matematika loh. Ya kan gitu. Nah terus, ini duitnya dari mana? Sekarang, oh ini pelatihan habis sekian, tok jumlah 360 juta. Ini duit di, gila nggak? Kan takut dengan bayangan sendiri kan? Saya, wah, insya Allah kalau kita ikhlas kerjanya dengan pengurus yang lain ikhlas, Allah akan beri jalan keluar. Ya kan gitu. Jadi kita memberitahu kemana-mana sosial. Sampai saya sosial, loh kok orang dilantik Bung? Ya urung, kita bentuk vingi. Kok berarti ya ilegal ya? Oh iya ya, aku tuh bikin. Oh iya ya, aku tuh dilantik. Orang urusan semua kan ilegal. Jadi itu ya. Jadi itu. Nah, makanya saya harus cepat. Nah, begitu cepat, progresif gitu ya. Dan alhamdulillah baru 2 itu langsung Muntazah ini minta Pak, besok kalau ada pelatihan di Muntazah Pak. Oh, di tempatnya Ustadz Hafid. Ustadz Hafid. Oh iya Pak Ustadz Hafid peserta, belum jadi pengurus. Oh, waktu itu. Oh, ini berarti jadi Berarti Muntazah ketiga. untuk menjadi alumni harus ikut berapa kali pelatihan Pak? Iya sekali ya sudah dianggap. Sekali. Kalau lulus ya dianggap itu. Nah, itu waktu itu belum. Pokoknya kalau sudah selesai sertifikat saya bagikan. Nah, begitu ada kritik dari itu, ya kompanya sudah agak berani. Harus latihan. Oh saya belum pernah orang popo. Bahkan ada yang belum pernah nyembelih dan takut sama darah. Tapi begitu pelatihan, ya kebetulan seusia saya teman saya. Semua harus itu kan nikmatnya sensasinya. Pakai pisau yang tajam ada sensasi. Betul begitu. Pertama ke sana itu nggak berani Pak. Hanya lihat dulu orientasi di RPH kan jam 2 malam. Nah balik lagi begitu berani ke sana lagi nyoba. Aku mau setiap malam ke sana terus. Sampai Oktober sudah 49 kali. 49 kali leher eksekusi sapi. Oh, karena sensasi itu, karena sensasinya kalau aku sering lihat. Saya lihat
berani-berani aja nanti. Ya itu harusnya sering lihat. Saya aja nggak tega Pak. Oh, ya, Nggak harus tega. tega. Kalau ibadah kenapa nggak tega? Iya benar sih. Bener. Waktu pas sapi dipotong leher itu kayak gimana? Ya itu sama yang namanya A gitu ya. Kalau dia langsung Oktober berarti kan cuma berapa, Mei sampai Oktober ya, 5 bulan, 5 bulan ya. berarti sebulan 10 kali. Jadi itu, jadi itu sebagai contoh saya. Terus itu ya, nah terus setelah ini saya berpikiran setelah ada reorganisasi, penyempurnaan organisasi itu saya masukkan, jangan-jangan aku di 516 alumni salah kabeh ya, ora bener. Saya rekrut itu mau, nah saya tapi pikiran saya jadi berubah. Jadi saya ternyata 500 itu lelah sekali Mas. Karena harus menghubungi sana, flyer bagi, kan ada yang pakai IT kan gitu, ada yang bapak-bapak kan belum tahu pakai IT lah ya, jadi flyer dibagi keluar, bayangkan mengedarkan flyer 2 kali ke 2 kecamatan, Lampung sama Susukan, padahal orang Gemiwang udah sepuh bagi, wih apa kami optimis, yang daftar cuma satu, jarak waktu 3 bulan, memakan energi banyak sekali. Jadi itu ya bulan Mei itu. Wah, Yang jadi bulan Mei. pelajaran itu terus saya berpikir, kebetulan Pak Hafid khotbah Jumat di sini. Kalau mau jadi manusia yang bagus, itu adalah manusia yang bukan manusia yang yang pertama itu adalah manusia yang suka atau yang makan hanya untuk makan hanya untuk hidup, ya. Kehidupannya untuk diri sendiri, ya. Tapi yang kedua adalah kalau sebagai menganggap kita sebagai makanan oleh orang lain itu menganggap kita sebagai makanan, perlu dimakan, sudah bermanfaat, kan sudah dimakan sudah bermanfaat ya. Terus yang kedua adalah jangan beranggapan manusia itu sebagai obat. Oh di sana sakit ditambani kan gitu ya. Sana sakit, oh kita datangi butuh ini enggak, ini kan gitu. Itu berarti kita sebagai obat.